Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para alim, para hujaj, para pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang memenuhi masjid kita lantai bawah sampai ke jalan-jalan penuhnya. Masya Allah, banyak ya. Ada sudah diumumkan berbulan-bulan ya. Masya Allah, kebaikan itu begitu terus diomongin ya. Kalau dangdut tinggal genderang ditabuk, jeder langsung ya. Kebaikan itu bedanya. Yang semoga senantiasa kita semuanya diberikan sehat, selamat, barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warzuqna husnal khatimah. Dan Allah anugerahi kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkahi Rajab dan Sya'ban kita, dan Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar kepada umat ini adalah adanya waktu. Hingga sampai Allah Tabaraka wa ta'ala berkali-kali bercerita, bahkan bersumpah tentang betapa pentingnya daripada waktu itu. Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, wan nahar wadduha, demi waktu duha, demi waktu siang, wal asr, demi waktu asar, wal laili idza saja, demi waktu malam. Apa yang kemudian dijadikan sumpah oleh Allah, makhluk dibikin sumpah oleh Allah. Allah tidak menunjukkan tentang betapa besarnya makhluk itu, yang kemudian diperintahkan betapa pentingnya umat untuk merenungkannya, yaitu waktu. Sehingga orang Arab mengatakan al-waktu kasih, waktu itu seperti pedang, illam taqta qata'aka. Jika kalau tidak kalian gunakan pedang itu, maka kalian pun akan tertebas oleh pedang itu. Dan umat yang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ada karakteristik daripada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter yang pertama, waktu itu pasti ninggalin kita. Kita berada di 2025, kayak baru kemarin saja petasan kita dengar. Baru kemarin saja orang macetin daripada puncak Bogor, merayakan dan lain sebagainya, genggap gempita tentang urusan meninggalkan 2024. Bakar ini, bakar itu, bakar jagung, ada yang bakar rumah di sana, kan itu ya. Orang begitu luar biasanya.
Tapi yang jelas kemudian deretan waktu yang ada di hadapan kita ini lebih pendek, ia lebih dekat daripada 1 detik yang sudah berlalu. 1 detik yang sudah berlalu, 1 menit yang sudah kita tinggalkan, maka tidak bisa kita untuk kembali lagi. Waktu yang ada itu sudah berjalan begitu, kemudian terus meninggalkan kita semuanya. Makanya waktu itu karakternya adalah meninggalkan kita. Sehingga jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu datanglah seorang di hadapan Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Di waktu malam ia pun ketok daripada kantornya, "Assalamualaikum ya Khalifah." Ya. Maka secara singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ada apa ikulan malam-malam ini? Aku akan mengutarakan daripada nasib kami sebagai rakyat kepadamu." Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Dah esok saja, waktunya sudah malam. Waktunya sudah malam, esok saja." Dengan harapan Umar bin Abdul Aziz lebih enak untuk menyelesaikan masalah, ya, menerima curhatan daripada warga yang mengadu kepadanya. Maka saat itu kemudian dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, apa ada harapan engkau berjumpa dengan diriku pagi nanti?" Maka ucapan itu kemudian menghujam pada sanubari Umar bin Abdul Aziz. Dia pun sadar bagaimana waktu itu terus berjalan meninggalkannya. Dan ia pun belum ada harapan untuk berjumpa dengan orang itu di pagi harinya. Maka ia katakan, "Ya fulan, apapun urusan kamu, kita selesaikan di malam ini." Maka orang Arab mengatakan, "Ala laita syababa ya'udu yawman wa ukhbiruhu bima fa'alal musyibu." Andaikan waktu muda itu bisa kembali, maka akan aku kabarkan apa yang harus dikerjakan di waktu yang sudah tua. Tapi sayangnya muda itu nggak bisa kembali. Sehingga orang yang menganggap remeh daripada waktu berarti ia membuang sebuah kesempatan yang ada. Untuk itulah Allah berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi waktu yang menjelang daripada terjadinya kegelapan maghrib yang ada, demi waktu semua manusia, kullu insan, semuanya khusr. Semuanya dalam kondisi yang merugi, kecuali orang yang mampu untuk memanfaatkannya. Maka karakter yang kedua jamaah yang mulia, waktu itu jatah itu berkurang. Ya, Pak Haji kita 81, Masya Allah, doain kami umurnya kayak Pak Haji yang panjang. 2 hari yang lalu kita nangis pagi-pagi mikir umur saya sudah sekian. Masya Allah. Ya. Ini jamaah yang mulia, waktu itu jatah, waktu yang diberikan oleh Allah itu berkurang. Sehingga dikatakan al-waktu huwal haya. Waktu itu adalah kehidupan kita. Imam Agha Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya bena Adam, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama dhaba yawmun dhaba ba'du." Beliau mengatakan, "Hai anak cucu Adam, kalian itu himpunan-himpunan waktu. Detik demi detik bertahun menjadi menit, menit pun bersua menjadi jam, jam pun berupa hari-hari ketemu pekan, pekan pun ketemu tahun. Tanpa terasa 2025, tanpa terasa di bulan Rajab, Rajab pun mau masuk pertengahan, sebentar lagi Februari, Sya'ban, dan berjumpa insya Allah. Semoga Allah sehatkan dengan perhelatan yang sangat besar, yaitu bulan suci Ramadan. Ini perkara besar. Makanya dikatakan, apalagi Masya Allah hidup kita ini, la taqumus sa'ah hatta yataqaradaz zaman. Hidup ini begitu sangat singkatnya. Tidaklah datang hari kiamat itu nanti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa yataqaradaz zaman, kecuali wali waktu itu dipersingkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatakunas sana kasyahr, perjalanan setahun itu seperti sebulan. Wa yakunas syahr kal jumu'ah,
Satu bulan seperti satu pekan, sepekan seperti satu hari, sehari seperti satu jam kafirotis sa'ata. Seperti orang menyulut api membakar pelepah kering kurma, terbakar ke sulut cepat. Itulah waktu. Tahu. Ketika Pak Haji ngasih tahu, Ustaz ini ada kajian, ini masih di Mekah. Ya, nggak salah masih di Mekah waktu itu. Ini kayaknya baru kemarin. Apa? Udah lama kan? Tahu-tahu, nah, udah muncul 2020. Cepat. Waktu itu cepat. Maka waktu bagi seorang mukmin itu adalah kehidupan dirinya. Ya, kehidupan dirinya manitamma bil waktu yaslam minal makti. Siapa orang yang punya kekuatan mampu memanfaatkan daripada waktunya. Hari-harinya ia perhatian terhadap umurnya. Umur adalah waktu tentang dirinya. Maka ia akan yaslam minal makti. Selamat daripada malapetaka yang sangat besar. Waktu terus berjalan. Sehingga sampai orang mengatakan waktu hidup kita itu adalah bainal azani wassalah. Antara azan dengan sholat. Lahir diazanin, mati disolatin. Lahir diazanin, mati di hidupnya cuma nunggu sholat atau disolat. Hidupnya nunggu sholatnya. Sudah jadikan hidup ini nunggu sholat. Maghrib, nunggu isya, isya tidur, nunggu subuh, subuh sambil beraktivitas, nunggu duhur, nunggu asar, asar nunggu maghrib. Nggak bisa sholat, disolati, selesai. Itu hidup. Bainal azan wal iqamah. Antara azan dan iqamat, begitu sangat singkatnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kalian asalnya lemah, mungkin dari sperma, ya, kata Allah Ta'ala, bahkan bukan dari sperma, nggak bisa disebut kita ini awalnya, ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Dulu kalian nggak bisa disebut, kata Ta'ala, mungkin ada yang dari jengkol, ya, makan bapak ibunya jadi sperma, jadi ovum, ketemu ini kan, segumpal darah jadi segumpal daging. Itu prosesnya. Makanya dulu kalau yang terbuat dari jengkol, kalau ngaji itu lemes, baru duduk ngaji udah telat, baru duduk dan jengkol. Mungkin dulu dari jengkol. Kalau rendang semangat dia, datang semangat, ngaji semangat, rendang kayaknya, rendang dulu. Kalau jengkol lemes, insyaallah. Ya. Kita itu asalnya mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Awal kalian itu mati, awalnya kemudian lemah. Allah yang berikan kekuatan. Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kalian jadi kuat, dinas, gagah, semangat luar biasa, sepatunya tinggi, celananya, tapi mau makannya banyak, jalan-jalan kuat. Lama dari yang asalnya kuat, masya Allah, semoga Allah rahmati ya yang pakai tongkat, ya, ada yang ganti ini, ganti itu, masya Allah, semoga Allah berikan ya kekuatan iman, husnul khatimah semua. Dari yang kuat itu melemah siapapun Anda. Dan Allah sudah peringatkan itu, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Ketika kami kemudian panjangkan umur seseorang itu, maka kami kurangi bentuk kejadiannya. Ya, ngajinya di mana Pak Haji?
Dibawa aja Pak Ustadz, udah jarang yang bisa naik. Loh, nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Mata udah dirangkap namanya kacamata. Kuping udah disumpel namanya lapar ya. Wa man nu'ammiru naqisu fil khalq afala ya'qil. Maka beruntung orang yang diberikan anugerah oleh Allah, waktu yang tersisa itu dipakai untuk kehebatan diri. Karakter waktu itu ninggalin kita, karakter waktu itu akan berkurang. Karakter yang ketiga, waktu itu pasti berakhir. Mau nggak mau, sehat atau sakit. Bahkan yang sekarang itu Haji, sensus yang ada, orang mati itu kebanyakan anak muda, bukan orang tua. Ya lagi goes, kemarin cerita temennya, lagi goes, mati Pak Ustaz. Lagi goes. Makanya jangan goes. Jamaah kami di Regensi, 2 orang lagi asik main badminton. Habis badminton, bukan habis badminton, di tengah badminton, kayak mati. Makanya jangan tidur. Mari sahaja tidur mati. Makanya ya Allah ya. Masya Allah. Waktu itu pasti berakhir. Sehebat apapun kalian, duitnya banyak, pengacara hebat, alhamdulillah. Ya. Mati tidak? Mati. Ini perkara besar. Apa kondisi yang ada di akhir zaman? Makanya salah ketika ada orang wafat kemudian nanya, umur itu sakit? Emangnya mati nunggu sakit? Emangnya mati nunggu umur? Tidak. Cuma kebanyakan kita kalau ada orang wafat yang ditanyain, umurnya berapa? Sakit apa? Kalau umurnya masih muda, loh, masih muda kok. Semuanya berakhir, cuma persoalan yang muncul. Wa ma tadri nafsum ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian gak bakal ngerti apa yang kemudian akan terjadi. Kalian juga gak ngerti di mana bumi berakhir daripada waktu usia ini. Dan waktu inilah hal yang pertama ditanya oleh Allah ketika seorang berada di yaumil qiyamah sebelum kakinya bergeser. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Tidak akan bergerak telapak kaki umat manusia di yaumil qiyamah hingga ia ditanya 4 urusan oleh Allah Ta'ala. Min umrihi kaifa afnahu, tentang umurnya, tentang waktunya, di mana ia habiskan. Kaifa afna. Jadi ternyata pertanyaan pertama itu tentang umur. Tambah panjang umur, tambah panjang pertanyaan. Ya, enakan pendek. Ya, enakan panjang, karena panjangnya umur itu termasuk khairun nas. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah mereka orang yang makin panjang umurnya, makin baik amal perbuatannya. La yatamanna yanna ahadukumul maut. Jangan pernah kalian minta mati, sebab seorang mukmin dengan panjangnya umur itu akan menambah kebaikannya. Kalau ia kurang baik, fala allahu yastaqib, ada kesempatan taubat untuknya. Sehingga perkara ini perkara yang besar. Tapi yang jelas umur ini dikasih warning oleh Nabi SAW. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 67. Tadi saya tanya Pak Haji umur berapa? 80. Ya Allah. Wong Nabi aja bilang umur itu 60
70. Wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Sedikit orang yang mampu melewati angka 70. Berarti kalau sudah di atas 70 itu sudah masuk makhluk langka. Makhluk langka yang harus dilestari. Umur itu 60-70. Kalau menurut perhitungan, makanya kalau dalam surah An-Nur, surah 24 Bu, kalau sudah tua, nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Udah tua, nggak pengen nikah, udah menopause, nggak sweet, maaf ya. Itu dikatakan kalau ia melepas daripada perkara dohirnya, perkara pakaian dohir boleh. Walaupun pakaian dohir itu terjadi khilaf di antara ulama tafsir. Walaupun kemudian memakainya lebih bagus. Angka yang diutarakan oleh Allah An-Nur 60. Berarti 60 itu umur ajuz, umur lemah, umur ketika orang itu mendekati kematian. Bahkan yang diinformasikan oleh Quran bukan 60, 40. Satu-satunya ayat yang nyebut angka umur, satu-satunya ayat yang nyebut angkanya umur secara jelas Al-Ahqaf 15. Makanya diapalin itu, ada doa di sini. Masya Allah, doa jelang umur tua. Ya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika seorang itu mencapai umur 40. Satu warna. Ada apa dengan usia 40? Usia yang sangat misterius. Usia diangkatnya Nabi Musa, Nabi SAW, usia kedewasaan seorang. Usia seorang menapaki jalan hidup akhiratnya. Seorang yang menapaki jalan hidup akhiratnya yang sulit berubah di saat 40-nya. 40-nya menuju kebaikan, maka kebaikan yang akan dijalaninya. 40 menuju keburukan, ada tanda keburukan yang akan dijalani. 40. Makanya di situ diajari oleh Allah Ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ilal akhir. Angka yang disebutkan 40. Makanya dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, umur 40 itu umur manusia ditengok 70 kali oleh malaikat. Tengok lagi. Pantes apa enggak? Apa yang nyender, ya? Apa yang enggak nyender mau. 40 ditengok 70 kali. Makanya yang datang ini kayaknya sudah di atas 40, nggak bakal ditengok lagi. Ya, nggak ada dalil, malaikat nengok, nggak ada. Yang ada nyamperin. Oh, coba ditengok. Umur begini harus ditengok, nggak ditengok, disamperin yang mau. Ya, Ustadz Jeffrey Bukhari umur berapa? Hidupnya harus hitung umur. Umur 60 kok masih korupsi, la ilaha illallah, bodoh banget tuh orang. Nggak ngerti jalan hidup. Nggak ngerti apa sih jenenge urip itu apa. Nggak ngerti dia. Umur 40. Habib Mundir Al-Musawa, orang-orang yang kenal meninggal dunia. Angka 4. Syekh Ali Jabir 4. Ko Stephen 40. Ustaz Arifin Ilham 49, agak panjangan. Mau jelang 50, tapi 40. Kemarin umpamanya Alvin Lim umur berapa? 47. Angka 40, Pak. 40 itu misterius. Orang 40 kok masih benang tungong. Ini bahaya. Nggak main-main, usia 40. Dikira waktu itu kemudian masih lama. Tidak. Maka usia itu usia yang kemudian perkara yang sangat besar. Makanya kalau Nabi mengatakan perjalanan manusia itu 60-70, kalau dilihat dari kacamata Indonesia, berarti sama dengan 12 kali pemilu. Di umur kita itu rata-rata 12 kali pemilu. 60.
Itu kalau lihat kacamata Indo, ya kacamata akhirat. Allah firmankan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dalam surah Al-Hajj ayat 47. Apa kata Allah? Sungguh perjalanan manusia itu satu hari akhirat seperti 1000 tahun dunia. 24 jam akhirat itu 1000 tahun. Berarti 500 tahunnya itu 12 jam. Maka 6 jamnya 250 tahun. Maka 3 jamnya 125 tahun. Umur kita. Berarti cuma 1,5 jam. Singkat. Makanya dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115 sampai Allah tanyakan kepada mereka orang-orang yang sudah keluar dari dunia ini, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Dalam surah 23 ayat 112 sampai 115. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Emangnya berapa lama sih kalian tinggal di dunia ini? Kok masih seperti ini, seperti ini? Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Maka mereka ahli kubur mengatakan, ya Allah, ternyata kami ini cuma tinggal 1 hari ya Allah. Kami cuma tinggal setengah hari ya Allah. Apa kata Allah? Qala illa bistum illa qalila. Tidak, hidup kamu itu nggak sampai sehari. Hidup kamu nggak sampai setengah hari. Illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalau kalian ngerti tentang hitungan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian nyangka umur itu dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa pertanggungjawaban? Tidak. Umur yang kita keluarkan, nafas yang kita hirup, yang kita keluarkan ini dimintai pertanggungjawaban. Makanya Nabi mengatakan, jamaah mulia, orang cerdas itu bukan orang sukses dunia, tidak. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang ya, yang mempersiapkan dirinya bahagia selama-lamanya. Itu cerdas. Ya. Nah, dan itu dalam surah yaitu Ad-Dukhan, surah 44 ayat 51 sampai 52. Itu cita-cita kita. Cita-cita kita itu adalah Ad-Dukhan 51 52. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang bertakwa itu di maqamin amin. Mereka berada dalam maqamin amin, tempat yang paling aman. Ditafsirkan aman itu aman susah, aman tua, aman sakit, aman mati. Masya Allah, apa nggak kepingin? Aman mati. Nggak mati selama-lamanya. Aman mati berarti hidup selama-lamanya. Aman tua berarti muda seterusnya. Aman sakit berarti sehat selama-lamanya. Aman susah berarti senang selama-lamanya. Aman terusir berarti selama-lamanya menetap di situ. Orang perumahan yang anti banjir aja dikejar. Perumahan anti banjir, dekat tol cuma 15 menit, dekat ini, dekat ini, dekat ini. Semuanya sampai korupsi hanya untuk beli perumahan. Anda nggak kena banjir, angin puting beliung nggak nahan. Angin puting beliung nahan, tetapi penyakit nggak bisa ditahan. Penyakit ditahan, mati nggak bisa ditahan. Ini perumahan yang sudah jelas, Pak, nawarin kita aman mati, aman susah, aman penyakit, aman tua lagi, aman tua nih. Masya Allah. Perumahan itu hanya apa gak kepingin. Makanya mengatakan al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang mikirin perumahan ini. Wal ajiz
Man adba'an nafsu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hidupnya enggak teratur ngikutin hawa nafsu, enak yang cuma sebentar. Tapi disebut orang bodoh. 270 triliun kalau dijejer 3 meter dari sini terus sampai Monas, duit itu masih panjang, belum kelar. Dipakai apa? Yang makan juga itu aja. Apa kalau sudah tua? Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini juga nggak boleh. Terus opo? Kok bisa? Ya, hidup di suka miskin. Makanya penghuni suka miskin itu adalah suka kaya. Jadi yang menghuni suka miskin itu orang-orang suka kaya, orang bodoh yang nggak ngerti yang dikonsumsi oleh dirinya berapa. Kalau ya jalan-jalan, emang jalan-jalan mau kemana? Keluar negeri, emang tiap hari keluar negeri. Dan ia makan berapa juta sekali ia makan, itu pun sudah banyak larangannya. Insya Allah. Makanya Nabi mengatakan al-ajiz. Betapa bodohnya orang yang seperti itu. Orang yang hidupnya, orientasinya itu soal hidup. Itu kan gak cuma soal duit. Gak cuma soal kehidupan dunia. Ada perjalanan yang panjang di akhirat yang triliunan tahun dunia cuma 1,5 jam saja. Kita semuanya itu kepingin daripada menjadi orang yang senang. Makanya saya dikatakan apa? Tipu kedanir ragudah fil khairi musibah. Kafa tipu kedanir ragudah fil khairi musibah. Orang yang kena musibah itu orang yang sudah mulai guntai taat. Ke masjid agak berat, baca Quran agak lemas, dengerin pengajian nggak nyambung. Itu sudah terkena musibah. Kafa tipu kedanir ragudah fil khairi musibah. Musibah yang sungguhnya bagi seorang muslim itu ketika tubuhnya mulai guntai, diajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran saja kan ada 3 model manusia. Ada kelompok yang ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amah, ma ashabul mash'amah. Tadi kan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada 3 kelompok umat manusia di yaumil qiyamah. Kelompok pertama ashabul yamin, kelompok kanan, kelompok yang melakukan amal soleh, kelompok yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, kelompok yang bahagia menuju surganya Allah. Yang kedua kelompok kiri, ashabul mash'amah, ashabul shimal, ma ashabul mash'amah. Kelompok kiri, kelompok yang menunjukkan daripada keburukannya, menerima catatan amal dengan tangan kirinya, dan alamat neraka menjadi tujuannya. Ternyata ada kelompok yang ketiga, kelompok yang responsif. Di awal al-waqi'ah disebutkan di akhir, tetapi di pertengahan al-waqi'ah alamat itu disebutkan di awal. Kelompok as-sabiqunas sabiqun, terdepan, tercepat. Ini nggak cuma orang baik, tapi harus tercepat, terdepan. Makanya dalam agama ini jamaah mulia, ada satu apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang baik dengan orang yang responnya baik. Contoh umpamanya, yaitu sholat Jumat umpamanya. Apa kata Allah Ta'ala? Ya, idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah Jumat itu tiba, maka bersegeralah kalian. Ya, pas'au itu sa'i itu lari geraknya cepat, bukan geraknya lambat. Kalau lambat jalan biasa namanya masyan, ini sa'yan, geraknya cepat. Maka Nabi mengatakan, siapa orang yang datang sholat Jumat waktu pertama, maka seperti kurban unta. Unta itu kecil 30 juta. Siapa orang yang datang waktu yang kedua, maka seperti kurban sapi. Sapi 23 juta. Siapa orang yang datang waktu yang ketiga,
saf pertama sudah penuh, saf yang kedua sudah mulai muncul banyak, maka seperti kurban kambing, kambiang ya 3 sampai 5 juta. Siapa orang, kan gitu kan hadisnya, yang datang di waktu yang keempat, maka seperti kurban ayam. Ya ilih, ayam 100.000, 80.000 dapat. Siapa orang yang datang waktu yang kelima, ya, Masya Allah, pintu belakang sudah mulai penuh, udah agak ditiras-tiras sedikit, maka seperti kurban telur. Ya Allah, dari angka 30 juta ke telur 3.000. Ya Allah, ya. Iya, sama-sama Jumatnya, tapi beda geraknya. Iya, sama-sama ngajinya, tapi beda geraknya. Iya, sama-sama taatnya, tapi beda geraknya. Itu nilai yang tahu. Insya Allah, siapa orang yang datang saat khotib di atas mimbar, maka malaikat ogah untuk mencatatnya. Ya. Karena malaikat pun juga dengerin khutbah. Dengerin khutbah. Ada kelompok yang kemudian disebutkan as-sabiqun sabiqun ulaikal muqar, mereka orang terdekat. Secepat apa orang itu disambut oleh Allah, secepat apa ia menjalankan sebuah perintah. Maka jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, siapapun kita, ini pasti waktu ini berakhir. Sekelas apapun, sepanjang apapun usianya, entah itu seorang Nuh alaihi salatu wassalam, datang malaikat, hei Nuh, apa pendapatmu tentang hidup ini? Hidup itu seperti satu rumah dengan 2 pintu, pintu depan ia masuk, pintu belakang ia keluar. Sepanjang apapun umur dalam sejarah kemanusiaan yang ada 950 tahun, 1000 tahun umur zaman Nabi Nuh, berakhir juga dengan kematian. Semua orang itu pasti pengen sukses. Tidak semua orang itu punya kesempatan jadi orang kaya, tapi setiap orang punya kesempatan jadi orang bahagia. Dan bahagia bagi seorang mukmin, bahagia yang tembus triliunan tahun, bahagia yang nggak pakai susah, bahagia yang nggak pakai sakit, nggak pakai mati, nggak pakai tua, dan itu berada di dalam sultan. Maka pantas Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, "Ai Tuan Imam Ahmad, lelah kami melihatmu beraktivitas, kapan engkau berhenti?" Apa kata beliau? Di awal qadamin nadha'aha fil jannah. Aku baru berhenti beraktivitas agama ini ketika kakiku sudah berada di lantai surga. Ini yang dikatakan oleh Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Umur ini cepat, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Gak bisa ditunda. Maka saya utarakan jamaah mulia, orang itu tatkala ia mau pergi ke luar negeri, maka harus ada 4 hal. Kalau kepengen sukses, pertama apa? Paspor, harus punya paspor. Ya, ke Amerika nggak punya paspor, tolak imigrasi. Ke surga nggak punya paspor, ditolak. Ya, dikatakan dalam satu riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yadkhulu ahadun al-jannah illa bijawaz. Tidak akan ada cerita orang masuk surganya Allah illa bijawaz, kecuali punya paspor. Apa paspornya? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini paspor. Makanya Ibrahim alaihissalam mengatakan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pergi-pergi berangkat kalau nggak punya paspor. Jangan kau mau mati, jangan kau mati-mati kecuali dalam kondisi Islam, paspornya siap. Kalau nggak ada paspor masalah. Datang seorang di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku mati dalam kondisi jahiliyah, yang butuh bil jahiliyah. Tapi ibuku orang yang sangat baik, ya Rasulullah. Ibuku adalah orang yang mampu memuliakan tamu-tamunya. Ibuku orang yang mampu menghormati tetangga-tetangganya sebagaimana yang disabdakan olehmu, ya Rasul.
Ibuku adalah orang yang mampu menolong orang lain, empatinya cepat terhadap orang lain, responsif. Ibuku mati ya Rasulullah, meninggalkan banyak harta. Apakah manfaat kalau hartanya juga aku sedekahkan? Apa kata Nabi? Qala la innaha finnar. Tidak. Dan beliau berada di neraka. Padahal dia orang baik. Orang baik, nolong orang. Masalahnya nggak punya paspor. Nggak punya paspor. Nggak punya paspor, masalah. Ya, apalagi zaman sekarang, dia punya satu kitab tentang yaitu murtad apa itu namanya, murtad tanpa terasa. Masya Allah. Bagaimana orang akhir zaman murtad tanpa terasa? Paspornya kudu kuat. Kalau sudah punya paspor, maka yang kedua, kalau ingin sukses jalan ke luar negeri, kudu punya bekal. Kudu punya bekal. Kalau belum bisa. Ya. Orang itu kepengen sukses ya harus punya bekal. Mau nggak mau harus punya bekal. Orang ke Amerika bukan rupiah, tapi bekalnya dolar. Orang ikhram pengen tawaf depan Ka'bah, pengen sholat depan Ka'bah, betulnya 2 lembar kain ikhram, jas yang mahal, gamis yang paling baru, mamluk, ruh, diusir. Askar, ini gamis baru nih, mahal ini jas saya ini, gak laku. Aturan yang ada, Anda masuk areal matof harus punya 2 lembar kain ikhram. Setiap bekal itu ada tempatnya. Setiap tempat ada bekalnya. Nggak semuanya dinyawur aja mau ya. Insyaallah. Ya ini mau pulang ke rahmatullah. Mau pulang menuju Allah. Nggak bisa pulang ke surga itu bawa bekal rumah, apartemen, pangkat jabatan, 3 periode. Ini nggak bisa semuanya. Ya. Pulang menuju Allah Ta'ala itu nggak betulnya itu. Ada bekalnya beda-beda. Ke Amerika aja beda kok. Makanya Nabi mengatakan yutba'ul mayyitu salah satu yang mengiringi mayat itu ada 3. Maluhu wa ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Pertama adalah hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga adalah amal perbuatannya. Keluarga, harta, amal. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang 2 kembali pulang dan yang 1 tinggal bersamanya. Orang tatkala wafat yang mengiringi pertama keluarganya, tangisannya berderai air matanya, nangis sejadi-jadinya, sesenggukan merah mukanya, ya, sembab matanya. 3 hari berhenti, 4 hari udah ketawa, sebulan nyari ganti. Masya Allah, nyari kan ganti. Ya makanya bawa tongkatnya sambil manggut-manggut. Kalau nenek-nenek bawa tongkatnya jedek. Masya Allah. Udah dilupain, setahun udah dilupain kuburnya. Yang kedua hartanya, harta bendanya pun mengiringi akan kematiannya. Mobil yang belum kelar pun juga ikut-ikutan dibawa ke kuburnya. Karangan bunga pun berderet puluhan meter yang ada, bikin susah orang buang sampahnya. Apa ada yang ikut? Tidak. Hanya 2 lembar kain, 3 helai, 5 helai perempuan, dan tidak ada kantong untuk nyelipin dolar di dalamnya. Maka yang tinggal amal saleh. Ngaji begini, ini yang tinggal. Ngantuk-ngantuk di pojok, di tiang, ini loh yang akan nanti ya ngiringin kita. Masya Allah, ngantuk dapat pahala, apalagi melek. Oh iya, ada itu hadisnya panjang sampai Nabi mengatakan tadi, Allah itu punya namanya sayyahin, malaikat yang biasanya nyari majelis.
malaikat. Allah sudah tahu, cuma Allah nunjukin tentang ya keagungan daripada majelis. Jadi Allah itu punya namanya malaikat yang jalan nemuin majelis kayak begini, ini malaikatnya lebih banyak daripada yang datang. Benar. Ini informasi hadisnya begitu. Terus kemudian Allah nanya, malaikat, ngapain sih orang-orang? Ngapain sih orang-orang? Itu ya Allah, nyari surga. Emangnya tahu surga? Nggak tahu ya Allah. Kalau dia tahu melihat surga, mesti mereka semakin kuat mencarinya ya Allah. Itu panjang hadis itu. Hingga sampai pada ujung hadis itu, ini sahih, ya. Maka saat itu kemudian Allah mengatakan, ya sudah, kalau begitu yang hadir semuanya itu aku ampuni. Saat itu malaikat kemudian ngomong, ya Allah, minhum laisa fihim. Di antara mereka itu ya Allah, laisa fihim, yang nggak masuk dalam majelis. Loh, maksudmu apa malaikat? Maksudnya ya Allah, mereka yang datang itu nggak semuanya ngaji. Ada yang stres di rumah diomelin bini, ya, makanya mending duduk dalam pengajian. Ada yang di rumah itu gerah, enak duduk ngadem di, bahkan ada yang nawarin jilbab ya Allah. Ya, memang niatnya itu jualan jilbab, nanti habis taklim jilbabnya di minhum laisa fihim. Di antara mereka ada yang nggak masuk kelompok itu ya Allah. Apa kata Allah? Nggak apa-apa. Buka dalam kitab Riyadhus Shalihin antara lain bab fadhail majlis al-ilm. Hadis sahih. Kata Allah Ta'ala, nggak apa-apa. Yang penting mereka ada di dalamnya. Ya Allah, modal ngorok datang terlambat di pojok lagi, ternyata dapat ampunan. Gak main-main, modal terlambat ngorok di pojok itu ternyata dapat pahala. Karena hukum orang duduk itu sama dengan majelis. Makanya buka dalam surah An-Nisa 140. Dalam surah An-Nisa 140, kalau ada orang ngomongin, membicarakan jelek-jelekin ayat Allah, fala taqa'ud ma'ahum, jangan kau duduk bersama mereka sampai mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia mengalihkan pembicaraannya. Kalau kalian masih duduk, idzan mithluhum, maka yang duduk sama dengan mereka. Kalau ada orang ngerumpi, kita duduk. Walaupun saling main handphone. Ya kan Jeng? Tahu. Bener loh Jeng? Tahu dah. Kita nggak nyautin, cuma duduk di situ. Tidak nahi mungkar. Maka kita main handphone duduk di situ, yang ada dua teman kita lagi ngerumpi, kita kena dosa ngerumpi. An-Nisa 140. Tuh, dengerin tuh. Apalagi di TV sambil makan pisang goreng, bener tuh makannya selingkuh dia itu. Pakai komentari, mau nonton aja dosa, pakai komentari, dosa besar lagi. Begitu kalau diomongin di majelis, tadi itu saya lihat di TV, ya ilaha illallah. Dosanya disebar. Yuhibbuna, apa itu diterangkan oleh Allah dalam An-Nur ayat 19 itu. Ya, yuhibbuna an tasyi'al fahisyah. Orang yang menyukai daripada tersebarnya keburukan itu, maka lahum adzabun alim. Di dunia wal akhir, main-main. Dunia akhirat kena azab yang begitu. Nah, jadi yang kemudian kita harus kantong ini bekal, Pak. Ya, cuma bekal itu macam-macam. Kita ini jamaah mulia, proyeknya masih banyak, waktu nyelesain proyek tinggal dikit. Kita ini sudah masuk jam kejar tayang, gak main-main. Proyeknya masih banyak. Quran belum kita khatamin, zikir masih belum banyak, ya, belum lagi kebenaran sosial yang ada belum banyak. Nah, Nabi saja mengatakan dalam riwayat Imam Hakim, mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Siapa orang yang tahun ini, hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang yang untung. Oke. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, siapa orang yang hari ini sama dengan kemarin,
2025 sama dengan 2024. Rajab sama dengan kemarin. Jumadil awal, Jumadil akhir. Ya. Bahwa maghbunun, maka ia orang yang rugi. Ya Allah, sama saja itu siapa orang yang syarrun min amsi, lebih buruk, maka bahwa mal'unun, mereka orang yang terlaknat, yang tercela, yang terburuk. Kalau sama saja masih dibilang rugi, ya Allah, apalagi kemudian yang lebih buruk. Kita itu pede, ya. Pede itu penting. Ya. Percaya diri, insya Allah masuk surga, itu kan penting. Tapi sadar diri itu juga lebih penting. Percaya diri penting, iya, cakep, bagus. Tapi sadar diri, kok kayaknya kemarin dengan sekarang kok mikir-mikir kayaknya sama aja. Wiridnya sekian, hari ini sekian. Kemarin sholat sunnahnya seperti ini, sekarang seperti ini, malah sekarang hari Ahad cucu datang, nggak bisa ini itu, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah tidak masuk jam kejar tayang. Dikatakan oleh Ahmad bin Harb, oleh Imam Ahmad bin Harb mengatakan manusia di yaumil qiyamah itu ada 3 model. Pertama, agniya bil amali shalihah. Pertama, orang kaya dengan amal soleh. Orang kaya, ya, dengan amal-amal yang soleh. Kayak duduk begini orang kaya. Nabi bilang 2 rakaat qobliyah subuh saja lebih baik dari dunia dan cuma 2 menit tuh, lebih baik dari dunia dan diisi. Orang yang korupsi triliunan tahun itu puluhan tahun berkutat dengan buku, mata kuliah, sini ngurusin proyek, itu nggak sampai 1 triliun. Ya, kerja baru sekarang aja korupsinya segitu kan, gitu kan. Ini 2 rakaat 2 menit, kalau sangat apal 1 menit setengah, cukup balik. Sahabat dunia dan seisi. Kaya, agniya bil amali shalihah. Orang yang kakinya kuat menapaki jalan masjid, yang syuna, ya, dan masjid. Mereka orang-orang yang kemudian mereka berjalan menuju masjid Allah. Sampai Nabi mengatakan, basyiril masya'in imbulan ilal masajid bin nuri tan yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira pada mereka kaki-kaki yang tangguh menuju masjid di waktu malam itu, dengan kekuatan cahaya terang nanti di yaumil qiyamah. Ini namanya orang kaya. Orang kaya. Yang kedua, fuqara, orang miskin. Miskin amal. Kata Nabi SAW, orang yang paling celaka itu, inna asyaddal aghniya man ijtama'a faqrud dunya wa adabil akhirah. Dan orang yang paling celaka adalah mereka yang mengumpulkan, menggabungkan antara miskin dunia dengan miskin akhirat. Ya, di dunianya sudah miskin, di akhiratnya sudah miskin. Ya, kita yang punya duit aja jam ya Ramadan puasa, tapi mereka jam 10 makan ketoprak gitu. Insyaallah. Nah, yang patut kita waspadai kelompok yang ketiga. Kata Imam Ahmad bin Harb, yaitu kelompok agniya summa yusiruna fuqara mafalis. Orang bangkrut. Orang yang asalnya kaya jatuh miskin. Modal yang dibawa mati banyak, tetapi bangkrut ya. Maka suatu ketika Nabi mengatakan atadruna manil muflis. Sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut ini? Maka sahabat mengatakan al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya dinar, dirham, enggak mempunyai apapun ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Orang bangkrut itu orang yang saat mati pahala puasanya cakep, sholatnya cakep, ngajinya rutin, taklimnya semangat, cuma syatamahadah, mulutnya jelek. Mulutnya jelek. Jangankan dia ngomong, lirik orang saja, orang sakit hati gara-gara lirikannya. Belum ngomong. Asyik senyumnya, senyum sini, lirikan-lirikan. Terus gak mau. Qad syatama hada, wa qadhafa hada, wa akala mala hada, wa daraba hada. Dia makan harta yang bukan miliknya. Dia memukul, menyakitin orang lainnya. Insyaallah. Ini paling susah.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, engkau datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan 70 dosa, bainaka wa bainallah, antaramu dengan Allah, ahwanu alaik, lebih gampang, lebih ringan daripada engkau mati membawa satu dosa bi dzambin wahid bainaka wa bainal ibad. Dosa antara manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah. Makanya kalau kita bahas tentang Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim itu ada namanya kontoro. Kontoro itu jembatan akhir Shiratal Mustaqim. Ya, kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan itu jembatan lain, tapi ulama-ulama yang mengatakan itu satu jembatan Shiratal Mustaqim, cuma ujungnya disebut kontoro. Apa itu kontoro? Jembatan yang khusus urusan antar manusia, dan orang tidak akan masuk surga kata Nabi kalau masih ada tuntutan manusia. Insya Allah. Dan dosa yang paling berat untuk minta maaf itu adalah ke manusia, Pak. Ya, tapi persyaratan tobatnya itu karena apa? Harus mengembalikan. Ada seorang setelah tausiah ya di Masjid Bilimun Baitus Salam, tausiah datang seorang, Pak Ustadz, ya saya mau ngomong, tapi takut Pak Ustadz, orang-orang tahu saya. Ya memang ada apa Pak? Saya ini orang yang pernah disuka miskin Pak. Oh berarti Bapak suka kaya? Begini Pak Ustadz, saya disuka miskin itu sudah jalani. Saya dulu asalnya nggak sholat 5 waktu, setelah disuka miskin saya rajin sholat. Saya nggak bisa baca Quran, disuka miskin itu saya sudah khatam Quran 3 kali Pak Ustadz. Dan sekarang saya berusaha jadi orang baik Pak Ustadz. Apa dosa Allah ampuni? Enggak. Loh, Pak Ustadz kenceng banget ya. Begitu yang diajarkan. Loh, saya kan sudah sholat, saya kan sudah puasa, saya kan sudah apa itu namanya? Baca Al-Quran. Masa dosa nggak diampuni? Tidak, karena nggak ada sambungan. Dosanya itu dosa korupsi, itu nggak bisa hapus dengan bikin madrasah 10 biji, masjid 100 biji. Ya. Korupsi itu hanya bisa selesai kalau dikembalikan. Pertama bangun masjid dan sebagainya nggak bisa hilang. Nah ini bekal. Jangan sampai bekal itu kemudian apa? Ditarik dengan yang lainnya. Ya. Nah, dikit lagi. Udah ada yang kalau mau ke depan berarti sedikit lagi. Ya. Nah, jamaah imamullah. Jadi betul perkara yang penting. Sehingga dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Kenapa Quran enggak mengatakan aksaru amala? Kenapa ayat Quran nggak ngomong banyak amal? Tapi yang dikatakan oleh Quran, mana amalmu yang terbaik, bukan mana amalmu yang terbanyak. Sebab banyak belum tentu Insya Allah. Maka Fudal bin Iyad ditanya, wahai Tuhan Fudal bin Iyad, amal terbaik itu gimana maksudnya? Amal yang terbaik itu adalah amal yang khalisun wasawada, ikhlas dan benar. Bila amalan itu ikhlas tapi nggak benar, lam yuqbal, ditolak oleh Ta'ala. Ikhlas tapi nggak benar. Contoh, sholat subuh 4 rakaat, ikhlas, ikhlas. Ini semata-mata karena Allah. Masa mencintai Allah cuma 2 rakaat? Saya belajar subuh 4 rakaat, nanti saya tingkatkan 8 rakaat. Ini ikhlas tapi nggak benar, lam yuqbal, ditolak. Karena nggak dituntut. Ada amalan itu benar tapi nggak ikhlas, maka juga ditolak oleh Ta'ala. Sampai amalan itu benar-benar ikhlas dan benar. Ikhlas itu lillah dan benar itu ala sunnah. Ada tuntunannya. Jangan sampai kemudian keliru. Nah, ini poin kedua. Ketiga, orang kepingin sukses keluar negeri, apalagi luar dunia, luar kota, luar dunia.
luar negeri, luar kota, tambah kecil. Luar dunia. Pertama tadi apa? Paspor, la ilaha illallah. Yang kedua, bekal yang cakep, yang ahsanu amala, yang terbaik. Ya, jangan cuma kerja doang, kalau nggak terbaik. Insya Allah. Yang ketiga, jamaah mulia, informasinya akurat. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Kok nggak ada orang? Bapak di mana? Kami sudah nunggu Bapak, Pak. Memangnya Bapak di mana, Pak Ustadz? Saya di Terminal 3. Oh ya, itu Soekarno-Hatta. Loh, saya ini di Terminal Pulau Gadung, Pak Ustadz. Ya beda toh, Pak. Terminal Pulau Gadung sama terminal kita ini bukan ke Kampung Melayu, tapi ke Mekah. Pakai motor mabur. Terminalnya Terminal Soekarno. Kenapa nggak nyampe? Salah info. Salah info. Ya. Tidak ada puasa rejim di zaman Umar bin Khattab, orang puasa rejim dipukul tengkuknya. Anda ngaji kemana? Yang benar itu siapa? Orang yang puasa rejim tanggal 1, dosa 3 tahun diampuni. Anda kitabnya mana sahihnya? Itu karangan dalam kitab Qurratun Nasihat. Ya semua ngaji benar. Didudukkan yang benar. Itu termasuk Syahrul Qurum. Inna ibadah syura indallahi ta'asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minna arba'atun hurum. Ya termasuk bulan Haram yang ada di dalamnya perintah untuk puasa. Cuma kapan-kapannya nggak ada. Tanggal sekian dan sebagainya nggak ada. Oh, jihad itu akan menuju surganya Allah, kes langsung disambut bidadari. Iya, tapi jihad yang model apa? Bukan jihad di jalan tamrin. Kudu ngaji. Tanpa ilmu yang benar, cuma denger kacau dia. Surga itu nggak bisa, harus dengan info yang benar. Makanya Nabi mengatakan, kan nisa ini laisa lahu siyam ila ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus. Tidak dia ilmu. Tanpa ilmu. Berapa banyak orang yang sholat tanpa ilmu. Sehingga sholatnya seperti kain gombal yang dilemparkan pada muka orang yang sholat itu. Kamu qari'ul Qur'an yal'an. Berapa banyak orang ngaji Quran, Qurannya melaknati dirinya tanpa ilmu. Maka al-ilm imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Wal amal tabi'uhu, dan amalan itu adalah pengikutnya daripada ilmu. Maka dua hal penyesalan manusia di yaumil qiyamah. Al-Furqan 27-28. Dua hal penyesalan manusia yang telak di yaumil qiyamah. Wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dua penyesalan manusia di yaumil qiyamah itu, pertama, salah jalan, salah info. Yang kedua, salah teman. Sudah selesai. Itu diuraikan nanti sistem yang berikutnya. Waktunya sudah selesai. Salah teman, salah info. Makanya ngaji kudu benar. Nyari info yang benar, nyari teman yang benar. Hasan al-Basri mengatakan, aksiru minal asdiqa'il mu'min fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak teman saleh. Teman itu nanti punya syafaat di yaumil qiyamah. Infonya harus benar. Yang keempat, paspor sudah. Bekal, udah punya bekal? Insya Allah sudah lah, Insya Allah sudah. Bekal sudah. Info yang jelas, insya Allah sudah. Walaupun kurang sebenarnya. Ya. Kata Imam Ahmad, kebutuhan kalian terhadap ilmu itu lebih banyak daripada makan. Makan Anda butuh cuma 3 kali, ilmu butuh setiap saat. Yang keempat, yaitu persiapannya cepat. Cepat persiapannya. Berangkat pasti, kapannya nggak pasti. Kita ini pasti berangkat. Ini pasti berangkat ninggalin cuma siapa yang mau berangkat duluan? Siapa yang belakang? Nggak tahu. Mungkin nenek duluan, ya, atau saya duluan yang nganterin nenek, kan itu kan? Ya itu masya Allah. Itu rahasianya Allah subhanahu. Masya Allah. Ini perkara yang jelas.
Nah, masalahnya berangkatnya pasti, kapannya nggak pasti. Kalau ada orang, Nek, kita mau berangkat, kapan? Pokoknya nenek siap ini dadakan, maka kudu siap-siap. Makanya disebutkan dalam Quran 114 surah, semua bahasa yang menceritakan tentang akhirat, semua bahasanya percepatan. Wasari'u, bersegeralah kalian. Sabiqu, berlombalah kalian. Fastabiqul khairat, berlombalah kalian. Menangkan pertandingan, ya, yang cakep dan menangkan pertandingan. Persiapkan diri kalian. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Fas'au, sa'i itu lari. Ya, dan itu diwujudkan dalam ritual ibadah. Tawaf, tawaf itu 1 2 3, perintahnya romel. Romel itu jalannya agak cepat, putaran 1 2 3 kalau masih sempat. Setelah tawaf namanya sa'i, dari namanya saja sudah ketahuan. Ya, sa'a, yas'a sa'yan, itu jalan cepat. Jadi kalau ada orang sa'i, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu bukan sa'i, itu jalan biasa. Sa'i itu semangat. Sa'i namanya sa'i. Apalagi kemudian pilar hijau, Rabbifir, warham, wa'bu, semangat dia. Batnul wadi, perutnya lembah. Menyatakan hidup itu semangat, siap-siap, cepet-cepet. Ya, sehingga ini yang harus kita lakukan. Dan nggak mungkin kita bangun malam kalau bukan karena persiapan. Nggak mungkin capek-capek sampai kemudian datang kemari. Ya, Masya Allah jam 8 ngaji. Ya, nggak mungkin kecuali karena persiapan itu. Dan itu pasti akan diterima, akan dilihat nanti di yaumil kiamat. Jangankan yaumil kiamat, saat mati amalan kita akan dilihat semuanya. Walau tara idh dhalimuna fil maratil mauti wal malaikatu, diterangkan oleh Ta'ala. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau orang itu mati baru lihat. Makanya Nabi mengatakan asli bil janazah. Cepat-cepatkanlah jenazah. Ya, sebab pekerja itu kepingin ketemu dengan upahnya. Jadi kata Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli shalah. Siapa orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak tercegah dirinya untuk masuk surga. Tidak ada yang mencegahnya ila ayyamuta, kecuali mati. Jadi artinya duduk begini ini, Nek, ini nggak bisa masuk surga. Nggak bisa. Nenek tekun ngaji Quran nggak bakal bisa masuk surga kalau nggak mati. Nah, iya kalau nggak mati. Hadis. Kok salah lagi? Hadisnya itu begitu. Nah, kalau nggak mati ya nggak bisa masuk surga. Syarat masuk surga itu kudu mati, ya mau ya. Sudah dikatakan al-maut jisrun yusalul habiba ilal habib. Mati itu jembatan indah yang menghantarkan perjumpaan seorang kekasih dengan kasihnya. Semoga kita semuanya sukses dan husnul khotimah. Amin. Allahumma